Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada satu ungkapan pendek di dalam bahasa Arab yang berbunyi al-harakatu barakah. Yang artinya gerakan itu akan membawa banyak keberkahan. Pesan dari ungkapan ini adalah bergeraklah, karena gerakan itu akan membawa banyak keberkahan untuk kita. Keberkahan diartikan oleh banyak orang sebagai bertambahnya kebaikan, bertambahnya kesuksesan, bertambahnya keberhasilan. Alkisah, ada seekor keledai tua yang terperosok ke dalam sebuah sumur tua. Akhirnya si pemilik dari keledai tua ini berupaya untuk menolong keledai tua ini agar bisa diangkat lagi ke atas, agar bisa diselamatkan. Tapi berbagai cara dia lakukan, tidak bisa menyelamatkan atau tidak bisa mengangkat keledai tua ini kembali keluar dari sumur tua itu. Sebuah sumur tua yang juga lumayan dalam. Si pemilik keledai tua ini akhirnya mengajak orang sekitar untuk berupaya agar keledai tua ini bisa diselamatkan, bisa diangkat keluar dari sumur tua tersebut. Ternyata berbagai cara dilakukan oleh masyarakat sekitar pun mereka tidak ada yang mampu untuk mengangkat keledai tua ini. Akhirnya mereka berunding, berembuk bagaimana caranya agar upaya yang mereka lakukan ini berhasil. Tapi akhirnya terjadi jalan yang buntu dan mereka akhirnya bersepakat untuk menimbun keledai tua ini hidup-hidup karena mereka berpikir ini sumurnya pun sumur tua yang sudah tidak dipakai lagi dan ini pun keledai juga sudah tua yang sudah tidak produktif lagi. Mereka pun mulai mengambil cangkulnya masing-masing dan mulai memasukkan tanah ke dalam sumur tua ini. Si keledai tua ini di bawah merasakan mulai ada tanah yang turun. Dia bersedih, kenapa mereka orang-orang itu tega untuk mengubur dirinya di sana. Akhirnya dia berpikir, bagaimana saya agar selamat, agar saya tidak ditimbun oleh mereka. Si keledai tua ini setiap kali ada tanah yang menimbunnya, mengenai badannya, dia berusaha menggerak-gerakkan badannya. Dan akhirnya tanah itu turun dari badannya dan dia bisa menginjak tanah tersebut. Semakin banyak tanah yang ditimbunkan kepada dirinya, dia semakin bergerak. Dan kemudian dia semakin tinggi menginjak tanah yang ditimbunkan oleh orang-orang itu. Teman-teman sekalian, lama terus secangkul dua cangkul tanah yang turun menimpa badan si keledai ini. Dan si keledai ini tidak berhenti untuk menggerakkan badannya. Tanah itu pun jatuh ke bawah kakinya dan dia semakin tinggi menginjak tanah itu. Lama-kelamaan sumur tua ini hampir penuh. Dan si keledai tua ini
tidak berhenti untuk bergerak, menggerakkan badannya agar tanah yang awalnya diniatkan untuk menimbun dirinya, justru kemudian bisa menyelamatkan dirinya menjadi lebih tinggi lagi. Dan dia pada akhirnya bisa keluar dari sumur tua ini. Dan orang-orang terheran-heran, mereka terbengong-bengong. Karena awalnya mereka bermaksud untuk menimbun si keledai tua ini. Akan tetapi justru keledai tua ini selamat keluar dari sumur tua. Teman-teman sekalian, dari pelajaran dari kisah ini kita belajar bahwa ketika si keledai tua ini mau untuk bergerak, yang tadinya tanah itu adalah akan jadi masalah buat dirinya. Kalau dia diam, maka dia sekarang sudah tertimbun oleh tanah tersebut. Tapi karena dia bergerak, yang tadinya adalah sebuah masalah besar bagi dirinya, justru masalah ini menjadi pijakan dirinya untuk keluar dari masalah besar yang akan menimbunnya. Dari sini kita belajar. Saudara-saudara sekalian, teman-temanku, kalau ada masalah, akan tetapi kita berusaha untuk bergerak, mencari solusi, bergerak untuk mencari informasi, bergerak untuk berupaya keluar dari masalah itu. Dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara. Maka insya Allah, masalah itu bukan justru membuat kita susah, tapi justru masalah itu membuat kita lebih tinggi dan lebih sukses lagi. Karena dari masalah kita belajar. Dari bergerak kita belajar banyak hal untuk keluar dari suatu masalah. Selain itu, teman-teman sekalian, bergerak ini pun bisa membawa kita kepada kesuksesan yang lebih besar. Coba kita renungkan. Kalau di pagi hari kita mulai hari dengan malas-malesan, mager kata anak sekarang, gak mau bergerak. Kita lihat sudah jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Sementara kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya di tempat tidur, liatin HP, liatin banyak hal. Tapi kita tidak melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk kita. Maka yang terjadi adalah sampai siang, kemudian kita tidur lagi, sampai sore, tidak ada satu hal pun yang kita lakukan. Berbeda kalau kita dari pagi, sudah bangun pagi sebelum subuh, mungkin kita langsung mandi, kemudian kita sholat, kita baca Al-Quran, setelah itu kita olahraga. Kalau perlu mencuci baju ya, mencuci pakaian yang mungkin pakaian kotor kita yang kita pakai kemarin. Kemudian kita masak nasi, kita makan. Terus kita lakukan hal-hal positif. Terus kita lakukan hal-hal baik. Sebenarnya dalam satu hari itu kita bisa melakukan banyak hal. Kalau kita mau bergerak. Kenapa kita tidak menghasilkan apapun dalam satu hari? Karena kita malas untuk bergerak. Coba buat satu jadwal. Dari pagi sampai sore. Sampai malam, sampai kita tidur lagi. Sampai kita bangun lagi. Kemudian ikuti jadwal itu dengan konsisten. Bergerak terus. Maka kita akan menjadi manusia yang produktif. Usia kita ini akan begitu sangat berharga dari hari ke hari. Tapi kalau kita malas, kita sering terkaget-kaget dengan usia kita. Ya Allah,
saya sudah bertambah usia 10 tahun. Tapi kok kondisi saya masih begini-begini saja. Tiba-tiba 10 tahun berikutnya, kok saya masih begini-begini saja. Gaji pun gak nambah. Kerjaan pun itu saja. Yang kita hasilkan pun tidak ada. Gitu. Kita terkaget-kaget dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kita lebih banyak malas. Lebih banyak mager, lebih banyak malas untuk bergerak. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, hanya habis begitu saja. Waktu hanya lewat begitu saja. Tidak kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik untuk diri kita, keluarga kita, ataupun orang-orang lain. Padahal kita tahu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk banyak orang. Tapi kita lebih memilih banyak diam, tidak melakukan apapun. Kalaupun kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, akhirnya umur kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka penyesalan kemudian datang belakangan. Ketika usia kita sudah mulai tua, sudah mulai berumur, maka penyesalan itu begitu besar. Maka siapapun kita, mari bergerak terus, produktif terus, lakukan banyak hal yang bermanfaat. Insya Allah, paling tidak kita bisa menutupi penyesalan-penyesalan karena kita tidak menggunakan waktu sekian puluh tahun yang sudah kita lewati. Maka betul ungkapan al-harakatu barakah. Bahwa gerakan itu akan membawa banyak keberkahan. Akan membawa banyak kesuksesan. Akan membawa kita banyak manfaat. Akan membawa kita untuk produktif, inovatif, kreatif. Maka kita hidup pun lebih banyak membawa manfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang lain pada umumnya. Selamat bergerak, selamat meraih kesuksesan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kita semua bisa terus produktif, terus bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.